Menko PMK, Bapak Profesor Warsito. Yang saya hormati staf khusus Menteri Agama, bidang pengawasan dan hukum, Bapak Sahabat Abdul Qadir. Yang saya hormati staf ahli Menteri Agama, bidang manajemen komunikasi dan informasi, Bapak Albertus Magrus Adiarto Sumarjo atau Pak Toto. Yang saya hormati Dirjen Bimas Buddha, Bapak Dr. Anda Supriyadi. Yang saya hormati Sesdirjen Bimas Kristen, Bapak Joni Tilar. Yang saya hormati Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Bapak Dr. Haji Wawan Junaidi MA. Yang saya hormati para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia yang hadir pada siang hari ini, para pejabat tinggi pratama, para tokoh lintas agama, para ketua FKUB provinsi, dan tentunya hadirin, hadirat, dan juga para zoom in dan zoom out. Karena ini ada luring juga ya Pak? Ya, karena ada yang di dalam sini, ada yang di luar, dari para zoom in dan zoom out yang ada di tempat masing-masing. Tadi tariannya dari NTT. Saya baru landing dari NTT, jadi ketemu lagi dengan tarian NTT. Jadi saya ingin sedikit bacakan pantun, mudah-mudahan nyambung Pak Kapus. Pergi berlayar ke Pulau Sumba, singgah sebentar di Atambua. Mari jaga toleransi antar sesama. Cakep. Tumbuhkan moderasi dalam beragama. Cakep banget Pak. Iya. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi tarian tadi menggambarkan tentang toleransi di Pulau Nusa Tenggara, NTT atau Nusa Tenggara Timur, kalau masyarakat sana menyebutnya Nusa Toleransi Terindah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya kita dapat berkumpul pada siang hari ini, mudah-mudahannya dalam acara ini diberikan keberkahan, dan tentunya kita yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi tokoh-tokoh, menjadi pionir-pionir dalam terus menggelorakan semangat moderasi beragama di manapun kita berada. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan kita mendapat syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah menurut agama mereka yang mereka percayai. Pemerintah berupaya untuk mengelola penguatan relasi agama dan negara sebagai sebuah instrumen penting dalam pembangunan bangsa yang maju dan berdaya saing. Tadi disampaikan oleh Pak Warsito bahwa keragaman, keanekaragaman, dan perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini adalah sebuah takdir yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sebagai umatnya atau makhluknya. Jika saja Tuhan Yang Maha Kuasa ingin menjadikan seluruh warga negara Indonesia ini beragama Islam, pasti Tuhan bisa. Jika saja Tuhan Yang Maha Kuasa ingin menjadikan seluruh warga negara Indonesia ini mau beragama Kristen, Katolik, Hindu, ataupun Buddha, Konghucu, pasti Tuhan juga bisa. Tapi dengan maha kuasanya, dengan maha kehendaknya, Tuhan menjadikan negara Indonesia ini dengan beraneka ragam, baik suku, agama, dan ras.
Artinya, Tuhan memberikan gambaran inilah wajah dunia yang pada sesungguhnya, di mana kita ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Jadi, sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ini adalah takdir dan anugerah yang harus kita syukuri. Hakikatnya, ketika kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan, maka insya Allah Tuhan akan menambah nikmat-nikmat lain kepada bangsa dan negara kita. Tapi sebaliknya, jika kita mengingkari atas karunia Tuhan ini, maka azab Tuhan pasti akan lebih pedih lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan kondisi yang demikian, maka pada hakikatnya kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam Al-Quran itu dikatakan dengan lita'arrafu, untuk saling mengenal, bersilaturahmi. Mengenal bukan hanya saya mengenal nama Pak Toto, bukan hanya mengenal dengan Pak Supriyadi atau Pak Wawan, tidak. Tapi saya harus mengenal apa karakter-karakter mereka, dari mana daerah mereka, apa agama mereka, dan bagaimana kondisi mereka. Itulah silaturahmi yang sesungguhnya. Bukan hanya mengenal secara formalistik, tapi kita mengenal juga secara batin dan silaturahmi kebatinan kita di antara sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya hormati, salah satu program yang menjadi program prioritas Kementerian Agama, bagian dari pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah terkait dengan moderasi beragama. Program tersebut merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama pada hakikatnya ada 4 hal, 4 indikator. Pertama, komitmen terhadap kebangsaan dan kenegaraan. Bentuk komitmen kita itu adalah dengan mengakui bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, berideologikan Pancasila, berlatarkan belakang Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya komitmen kebangsaan kita ditopang oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Moderasi yang beragama, indikator yang kedua adalah mampu bertindak toleransi. Toleransi terhadap sesama, baik sesama agama, karena kadang dalam satu agama banyak perbedaan-perbedaan, banyak mazhab-mazhab, banyak ikhtilaf-ikhtilaf yang akhirnya membuat beda dalam pemahaman keagamaan tertentu, termasuk juga kita toleransi terhadap agama-agama di luar keyakinan kita. Ketiga, indikator moderasi beragama bisa terwujud ketika kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyuarakan tentang anti kekerasan. Kekerasan terhadap umat beragama, kekerasan terhadap tempat-tempat ibadah, juga tentunya kekerasan terhadap setiap perilaku kita kepada sesama umat manusia. Yang keempat adalah mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal atau yang kita kenal dengan budaya adalah sesuatu yang sudah terbentuk sebelum agama-agama samawi atau agama-agama besar ini masuk ke negara kita. Budaya sudah ada dulu, tatanan sosial sudah tercipta lebih dahulu. Kemarin saya dari NTT melihat bagaimana budaya begitu menaungi kehidupan beragama di sana. Di sana semua tempat ibadah disebut dengan clay. Clay Muslim menunjukkan masjid, clay Kristen menunjukkan gereja, dan seterusnya. Artinya kehidupan beragama ditopang sebuah budaya yang akhirnya di antara mereka begitu guyup, begitu terlihat menyatu meskipun mereka berbeda agama satu dengan yang lainnya.
Tentunya penguatan moderasi beragama telah ditetapkan menjadi arah kebijakan negara yang menjadi bagian dari upaya strategis dalam rangka memperkukuh kerukunan umat beragama dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun lingkup program penguatan moderasi beragama pada semua kementerian dan lembaga dan pemerintahan daerah sebagai berikut. 1. Penguatan cara pandang, sikap, praktik beragama dalam perspektif moderasi beragama pada aparat sipil negara. 2. Penguatan perspektif moderasi beragama dalam pengelolaan rumah ibadah di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. 3. Perlindungan hak beragama dalam program dan layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terakhir, pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya di lingkungan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk memperkuat toleransi. Terkait dengan kebijakan publik, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua regulasi yang dibuat yang berdampak pada publik dibuat dalam perspektif moderasi beragama dan tidak diskriminatif. Harmonisasi regulasi juga dilakukan untuk memastikan tidak ada ketentuan yang tumpang tindih dan kontraproduktif bagi penguatan moderasi beragama. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika 4 indikator tentang moderasi beragama ini tadi bisa kita lakukan, tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok lain yang juga mencoba menggerus terhadap keyakinan dan perspektif kita tentang moderasi beragama itu sendiri. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mencoba membenturkan antara agama dengan budaya, agama dengan agama yang lain, dan seterusnya. Kelompok ini mungkin saja ada di sekitar kita. Ada di sekitar lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian, ada di sekitar rumah Bapak Ibu sekalian, dan sudah menjadi kewajiban para penyuluh-penyuluh lintas agama tadi mendeteksi dan mengawasi apakah ada 3 kelompok ini. Siapa mereka? Pertama, mereka yang merasa paling benar atau klaim kebenaran tunggal. Klaim kebenaran tunggal ini tidak hanya terjadi di satu agama, tapi di semua agama pasti ada yang merasa paling benar dan merasa paling berhak untuk mewakili Tuhan di muka bumi ini. Sehingga yang mereka lakukan adalah penghakiman terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Klaim kebenaran tunggal inilah yang membuat kita satu dengan yang lain, yang akhirnya kita menilai sesuatu itu dengan benar dan salah. Ketika saya merasa paling benar, maka ketika saya melihat perbedaan, maka saya benar, Anda salah. Itu klaim kebenaran tunggal. Sementara agama memberikan sebuah perspektif yang luas terhadap semua makhluknya untuk memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Kedua, mereka yang hidup secara eksklusif dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mereka mencoba melepaskan diri dari tatanan sosial. Kenapa? Karena tadi mereka tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan yang ada mereka tarik dalam kelompok eksklusif untuk menjauh dari tatanan sosial yang ada. Yang ketiga, yang coba menggerus kehidupan moderasi beragama di negara kita ini adalah ideologi transnasional. Ideologi transnasional yang punya cita-cita kekuasaan, yang punya ideologi yang ingin dipaksakan di negara kita. Ini juga menjadi cermin, bisa menjadi sebuah langkah yang bisa menggerus kehidupan moderasi beragama kita. Karena apa? Tadi salah satu indikatornya adalah
komitmen kita tentang kebangsaan. Ketika ideologi transnasional ini masuk dan berkembang di negara kita, maka pada hakikatnya komitmen kebangsaan itu akan hilang. Karena tiap ideologi transnasional ini punya target, punya tujuan, punya maksud untuk mengganti ideologi negara Pancasila ini dengan ideologi yang mereka yakini. Ini 3 kelompok yang harus kita waspadai. Ketiga kelompok ini dapat dipastikan mereka pasti bertindak intoleran. Yang kedua, mereka cenderung untuk radikal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kelompok ini yang intoleran dan yang radikal, ini ibarat gunung berapi yang terbenam di lautan. Kita melihat Gunung Krakatau atau anak Krakatau hari ini. Yang terlihat di atas itu adalah puncak dari radikalisme dan intolerisme yang kita sebut dengan kelompok-kelompok teroris. Yang terlihat dikit kecil di puncak Gunung Krakatau itu adalah kelompok-kelompok yang menunjukkan jati diri mereka. Tapi yang bersemayam, yang bersembunyi di bawah, di perut gunung berapi tersebut itu adalah kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal yang setiap saat ketika kita lengah, ketika kita saling menjauh di antara satu dengan yang lainnya, mereka akan melumat kita dengan buncahan-buncahan lava-lava panas yang mereka hembuskan sebagai bentuk dari intoleransi dan radikalisme yang mereka yakini. Ini bisa saja terjadi, maka sudah menjadi kewajiban Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk peran yang besar dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum ini perlu terus diberdayakan dengan upaya penguatan moderasi beragama, karena merupakan representasi dan keterlibatan masyarakat di dalamnya, yang difasilitasi oleh negara. Dalam merawat kerukunan umat beragama, FKUB bisa lebih fleksibel dan menyeluruh dalam penanganan isu-isu keagamaan di suatu daerah maupun di provinsi Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya, tentunya penguatan moderasi beragama harus selalu berorientasi pada upaya melindungi hak beragama serta hak beribadah masyarakat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Penguatan moderasi beragama juga berarti pemberian fasilitas pendidikan kepada masyarakat secara adil dan inklusif, fasilitas inovasi program kerukunan umat beragama, peningkatan literasi beragama di media sosial, dan pengembangan referensi keagamaan yang mendakwahkan nilai-nilai moderasi, adil, berimbang, cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan juga ramah pada tradisi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita juga akan memasuki tahun politik, bahkan kurang lebih 2 bulan lagi atau 60 hari kurang lagi kita akan memasuki pemilu. Pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilu senator atau DPD. Pemilu ini adalah hal yang berulang periodik per 5 tahun. 2014 pemilu, 2019 pemilu, 2024 pemilu, dan insya Allah kita panjang umur akan ketemu 2029 dengan pemilu lagi. Artinya pemilu selalu berulang dan bukan sesuatu yang terkait dengan agama. Pemilu tidak terkait dengan hidup dan mati seseorang. Pemilu bukan masalah surga dan neraka, tapi pemilu adalah sebuah proses yang konstitusional di negara kita yang berulang tiap 5 tahun sekali. Maka saya berharap Bapak Ibu sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para penyuluh-penyuluh lintas agama, sampaikan salam kami bahwa para pemilih dalam pemilu besok harus diberikan pencerdasan dan pengembangan wawasan tentang arti pemilu yang sebenarnya.
Ibarat tadi sampaikan Pak Warsito, pemilu ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentu kita harus lewati dengan riang gembira. Yang namanya pesta kita lewati dengan sukacita. Jangan pesta ini kita rusak dengan tindakan-tindakan yang mengedepankan kekerasan ataupun menyebarkan berita hoax dan bahkan menjadikan agama sebagai kekuatan elektoral untuk meraih kemenangan. Kita lawan kampanye-kampanye yang menjadikan agama sebagai politik identitas untuk fungsi-fungsi elektoral. Tapi jadikanlah agama menjadi semangat, menjadi alas, menjadi dasar pergerakan tim-tim kampanye tersebut untuk menampilkan wajah-wajah sejuk dari kontestasi pemilu itu sendiri. 2019 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin masih terasa bagaimana kita menistakan satu dengan yang lainnya sesama manusia. Dalam Islam, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kita di 2019 menistakan sesama umat manusia. Pemilih A memanggil saudaranya dengan kampret. Betul Bapak, Ibu? Yang saudara satunya memanggil temannya dengan cebong. Ini adalah wujud bagaimana kita menistakan nilai-nilai kemanusiaan untuk sesuatu yang sifatnya selalu berulang. Kata cebong, kata kampret ini menyamakan kita dengan hewan. Sementara Tuhan mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena tadi politik identitas dikedepankan untuk meraup suara-suara elektoral dalam kemenangan di kontestasi. Ini tidak boleh terjadi lagi Bapak Ibu sekalian. Maka dari mimbar ini saya berharap baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di forum ini maupun saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang hadir melalui daring, terus sampaikan kepada umat, sampaikan kepada jamaah, sampaikan kepada seluruh halayak, bijaklah dalam menjalani kontestasi pemilu yang akan kita jalani 2 bulan ke depan ini. Saya nggak tahu tadi kebenaran yang dilantik itu semuanya 17 orang Habib Qadir. 17 orang, 17 dari tiap-tiap penyuluh agama, kelompok kerja, dan seterusnya. Kebetulan 17 ini nomor partai saya Habib Qadir. Ini nyambung dikit Pak, Mbak MC. Nomor 17, nomor partai saya. Nanti dilihat nomor 17 itu apa Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pesanan seperti survei-survei yang ada, tapi memang keluasan hati Pak Kapus PKUB mungkin. Jadi kembali lagi, pemilu itu sesuatu yang berperiodik Bapak Ibu sekalian. Bukan sesuatu yang hari ini hidup mati, sorga neraka, dan lain sebagainya. Tidak, dia akan berulang kali dan terjadi tiap 5 tahun sekali, dan itu pasti. Jadi, hadapilah pemilu ini dengan gegap gempita, hadapilah pemilu ini dengan sukacita, jadikanlah pemilu ini menjadi ajang kontestasi, ajang untuk menampilkan wajah yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia di kedepannya. Siapapun yang terpilih dari calon-calon yang ada, itu merekalah yang sudah ditampilkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai figur-figur yang bisa kita pilih di antara mereka yang ada. Antara satu dengan yang lainnya atau antara kontestan itu adalah orang-orang yang sudah terpilih dan mudah-mudahan mereka bisa menjalankan amanah
ketika mereka nanti terpilih menjadi presiden, wakil presiden, menjadi anggota DPR RI, DPRD, maupun menjadi anggota DPD RI, dengan tentunya demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak para pemuka agama untuk terus menjaga kearifan lokal dan kepada para pejabat pemerintah untuk menjadi teladan untuk Indonesia yang lebih bermartabat, apalagi kita dalam waktu dekat ini akan menghadapi pemilu. Betul-betul kearifan dari tokoh-tokoh masyarakat, kebijakan dari tokoh-tokoh agama ini menjadi panutan, menjadi hal yang meneduhkan bagi masyarakat, jamaah ataupun umat kita semua. Hadirin, hadirat yang saya muliakan, sungguh suatu kebanggaan bahwa saya bisa hadir di antara Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku semua di forum ini. Semoga kita menjadi semakin dekat dan terjalin silaturahmi yang langgeng di antara kita semua. Sebelum mengakhiri, sampaikan beberapa hal tadi, saya pada akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, silaturahmi nasional, pengurus FKUB dan tokoh agama sekaligus pengukuhan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama, kelompok kerja pengawas pendidikan agama, dan penyuluh lintas agama se-Indonesia, saya buka secara resmi. Izinkan Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI untuk berkenan tetap berada di atas panggung dan melakukan sesi peresmian secara resmi melalui layar, Pak. Oke. Sebelum saya akhiri, terima kasih BFC atas interupsinya. Karena Baik, jam 12 Pak. siang, Bapak. Kalau otak masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah masalah perut, ini bisa anarkis, Pak Kapus. Jadi saya terima. Sebelum saya akhiri, makan nasi, mari nari ikut irama. Cakep. Biar sehat ikut olahraga. Cakep. Walau kita berbeda agama, tapi tetap satu keluarga. Cakep. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya akhiri.